Nah, Sandi akan bahas satu-satu nanti, maksudnya perbedaannya apa aja sih antar ketiga varian itu. Nah, baterai hybridnya di jok penumpang di bawahnya, di bawah jok penumpang kiri itu ada baterai baru yaitu 10 ampere. Kalau dibanding dengan GX, itu R3 GX yang silver itu ya. Itu R3 GX itu baterainya hanya 6 ampere, 6 ampere hour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini sore apa masih siang sebenarnya, teman-teman? Nah, kebetulan ini masih belum jam 3 ya. Jadi masih Sandi anggap siang karena matahari masih di atas tuh. Tapi kebetulan habis hujan. Jadi Sandi langsung ngambil video aja. Jadi gak usah nunggu sore, udah bisa. Kita lanjut ke videonya Sandi sore ini. Nah, sore ini Sandi mau bahas apa? Oh ya, bagi yang belum kenal sama Sandi, kenalin dulu. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Seribuana Ciputat, itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek, teman-teman ya. Jadi buat yang penasaran sama dealer Sandi Citra Seribuana itu sebesar apa sih Mas Sandi gitu, langsung datang aja. Ini Sandi lagi ada di parkiran stok ya, tapi kebetulan karena ini menjelang akhir tahun, parkiran stoknya nggak terlalu penuh ya, karena itu ngabisin stok aja, stok akhir tahun. Nah, sore ini Sandi mau bahas itu line up Suzuki yang masih eksis ya. Maksudnya ini udah dari 2011 dan sekarang 2024, itu berarti sekitar 13 tahun si all new R3. Nah, sekarang all new karena udah generasi kedua ya dari 2011 itu. Ada tiga tipe, 3 varian. Nah, Sandi akan bahas satu-satu nanti, maksudnya perbedaannya apa aja sih antar ketiga varian itu, yaitu dari yang basicnya GL, tengahnya GX, dan yang tertinggi Cruise. Nah, ini yang two tone color ini Cruise ya, di belakang Sandi. Itu Sandi akan jelasin perbedaannya di mana aja dan selisih harganya berapa aja Mas Sandi gitu. Yaudah, kalau gitu nggak usah lama-lama, langsung aja kita lanjut ke videonya. Ini dia yang pertama Sandi mau bahas, itu dari tipe tertingginya dulu ya teman-teman ya. Ini tuh R3 Cruise two tone color ya. Jadi itu ya varian paling mahal, apalagi ini transmisinya otomatis, yang pasti yang paling mahal di R3 ini. Langsung dari harganya dulu, harganya itu di angka 302.600, yaitu 302.600. Nah, lumayan itu untuk harga tertingginya R3 itu. Kalau dibanding dengan XL7 tuh berarti Alfa yang two tone itu 311 juta, berarti selisihnya sekitar 9 juta dibanding ini R3. Kembali lagi ke teman-teman, apakah mau XL7 yang seperti ini, yang agak tinggi ya, sebenarnya bedanya cuma di tinggi aja dibanding XL7. Ini agak rendah dan lebih stabil pastinya. Tadi udah bahas soal kelebihan si R3 dibanding dengan XL7 apa aja gitu. Nah, tapi sore ini Sandi mau bahas itu perbedaan antara ketiga varian, yaitu Cruise, GX, dan GL. Bedanya apa aja Mas, dan harganya berapa aja gitu. Nah, ini untuk tertinggi tadi 302 juta ya. Untuk yang two tone color, untuk single tone-nya selisih 2 juta, berarti 300 juta 600 ribu. 300 pas tuh, gampang ya ingetnya. Untuk varian transmisi otomatis, untuk manualnya selisih 11 juta, berarti 300 dikurangi 11 yaitu 289. Itu untuk transmisi manualnya. Udah dapat R3 varian tertinggi Cruise. Selain harga, apalagi Mas Andi yang jadi pembeda antara si Cruise ini dibanding dengan GX dan GL di bawahnya? Ini tuh kalau teman-teman lihat, karena ini mobilnya lagi dikunci ya. Jadi Sandi intip aja dari jendela, di dalam itu tuh ada stitching jahitan itu di jok, itu warna merah. Itu beda dengan GX, nggak berwarna seperti itu. GX itu warnanya hitam jahitannya, jadi nggak kelihatan. Kalau untuk
Cruise ini kelihatan tuh warna merah, stitching jahitannya itu sedikit membedakan. Dan di dalamnya ini tuh aksen dashboardnya itu tuh pakainya karbon. Kalau di GX itu kan motif wooden panel ya, motif kayu. Kalau di GX ini karbon, itu perbedaannya untuk interior. Tapi kalau nggak dibuka kacanya ya kurang enak jelasinnya Mas Andi ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kalau pas ada Cruise yang ada kuncinya, Sandi akan review si Cruise itu. Tapi kebetulan nih nggak bisa dibuka nih. Kuncinya lagi ada di dalam. Jadi Sandi belum sempat nge-review dalamnya si Cruise ini. Lalu apa lagi? Selain itu Mas Andi, yang berbeda dari GX dan GL, si R3 Cruise ini itu udah pakai baterai hybrid terbaru ya. Maksudnya di dalam kap mesin ini itu ada aki hybrid yang baru. Nah, baterai hybridnya dibawa di jok penumpang di bawahnya, di bawah jok penumpang kiri itu ada baterai baru yaitu 10 ampere. Kalau dibanding dengan GX, itu R3 GX yang silver itu ya. Itu R3 GX itu baterainya hanya 6 ampere, 6 ampere hour. Untuk Cruise udah 10 ampere, sama dengan seluruh XL7 yang hybrid, maksudnya XL7 beta dan alpha itu juga udah 10 ampere. Sama kayak Cruise ini. Baterainya lebih besar. Selain baterai yang lebih besar dibanding R3 GX, ini nih aksesoris bawaan pabrik yang dimiliki hanya di Cruise, yaitu rear up spoiler, sama seperti di XL7 Alpha ya. Rear up spoiler bawaan pabrik, itu ada emblem Suzuki Sport, itu bawaan pabrik. Dan tebelnya ini tuh mantap banget, maksudnya dibanding dengan aksesoris KW atau aksesoris yang bukan original ya, itu beda. Karena harganya juga beda, lebih dari 2 kali lipat. Kalau teman-teman mau tahu, itu harganya itu si rear spoiler aja ini tuh hampir 2 juta. Dan untuk yang KW itu pasti di bawah 1 juta, udah pasti. Selain rear up spoiler, apalagi Mas Andi? Ya ini dia velgnya. Jadi motif velgnya untuk Cruise itu seperti ini, palang 5 gitu ya, palang 5. Beda dengan si GX. Nah ini velgnya untuk GX itu tuh dia jari-jari ada 6 tuaga. Ya, tuaga 4, 6, 7 palang. Nah, kalau si Cruise seperti ini. Nah, ini tergantung selera sebenarnya ya. Mungkin ada yang suka dengan GX, ada yang suka dengan Cruise. Itu nggak bisa kita anggap perbedaan yang mencolok ya. Kalau gitu, yang lainnya apa lagi Mas Andi? Selain velg, si R3 Cruise ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur, teman-teman ya. Nih, kamera mundurnya ada di pintu bagasi. Ya pastinya penempatan kamera mundur memang di situ. Ini salah satu keunggulan dari si R3 Cruise dibanding dengan GX, karena GX belum ada kamera mundur. Jadi kalau teman-teman mau ambil R3 GX dari Sandi, minta dipasangin kamera mundur, jadi Sandi bakal pasanginnya dengan aftermarket, maksudnya bukan original bawaan Suzuki ya. Karena kalau yang original pasti harganya lebih mahal, itu jauh lebih mahal. Kalau ini Sandi kasih gambaran untuk kamera mundur yang biasa Sandi pakai untuk aksesoris tambahan untuk pembelian mobil barunya, itu tuh harganya di bawah 1 juta pasti, di kisaran 500 ribuan, 500 sampai 600 ribu lah itu kamera mundur aftermarket. Nah tapi kalau teman-teman mintanya yang original itu tuh bisa hampir 2 jutaan gitu. Jadi ya itu fungsinya sama sebenarnya, cuman bedanya mungkin di kualitas atau daya tahannya juga ya. Selain kamera mundur hampir semuanya sama ya, dari R3 Cruise dibandingkan GX tipe tengahnya ini. Paling membedakan tadi ada two tone color untuk si Cruise ini. Kalau di GX kan enggak, single tone semua. Itu aja sih. Yaudah kalau gitu langsung sekarang kita lanjut ke R3 GX. Kita lanjut ke R3 GX. Nah ini dua tipe ini tuh sama-sama GX ya teman-teman ya. Ini silver dan yang satunya hitam, itu sama-sama GX. Nah kalau di GX Sandi mulai dari harganya, berarti untuk harga si R3 GX ini tuh yang varian transmisi otomatis itu yang mahal, berarti itu di angka 288. Nah dibanding dengan manual selisih 11 juta, berarti di angka 277. Nah yang ini 288. Sementara kalau dibanding dengan Cruise tadi selisihnya berapa berarti Mas Andi? Cruise tadi kan angkanya 300 juta, berarti selisihnya 12 juta. Si R3 GX ini 12 juta lebih murah dibanding dengan R3 Cruise, dengan perbedaan yang tadi Sandi sudah sampaikan. Lalu selanjutnya di R3 GX ini apa aja yang menarik dibanding dengan R3 GL di bawahnya kan pastinya. R3 GL itu ada di sebelahnya itu R3 GL. Nah Sandi kesini aja berarti. Apa aja yang berbeda di antara kedua tipe ini? Yang pertama yang mencolok kelihatan banget itu velg. Nih, ini velgnya berbeda.
Yang kanan ini R3 GX, dia single tone untuk warna velgnya, aluminium alloy seperti ini. Untuk GL sorry. Untuk yang GX seperti ini dual tone, aluminium alloy juga, tapi dia dual tone. Nah, berbedanya di situ. Yang pertama untuk velg. Yang kedua ada di sen samping ya. Untuk sen samping si GL itu tuh ini nih, ada defender, lampu kecil defender gini. Untuk GX dia ada di spion. Itu perbedaan yang kedua antara GX dan GL. Perbedaan selanjutnya ada di keyless entry. Nah, teman-teman lihat di spion nih. Spion si GL itu sewarna body dan nggak ada tombol untuk keyless entry-nya. Sementara si GX warna chrome dan ada tombol untuk keyless entry-nya di sini. Oke. Nah, selanjutnya lagi apa Mas Andi? Yang mendasar adalah smart hybrid pastinya. Selain keyless entry itu biasanya di Suzuki itu dipasangkan dengan smart hybrid ya. Mobil yang udah pakai keyless entry itu ada hybridnya untuk MPV-nya. R3 dan XL7 mirip-mirip. Jadi untuk si GX ini udah pakai baterai hybrid di mobil ini. Itu yang tadi saya bilang 6 ampere karena itu generasi pertamanya 6 ampere. Beda dengan Cruise yang udah 10 ampere. Nah, tapi di sini ada baterai hybrid di GX. Sementara di GL belum ada. Jadi masih mesin bensin murni gitu. Perbedaan selanjutnya ada di dalam. Apa Mas Andi di dalam? Yang sangat mencolok itu di dalam sana si GX kita dapat cruise control, itu di setir sebelah kanan itu tombol cruise control. Sementara di GL kosong, nggak ada cruise control ya untuk GL ya. Nah itu perbedaan selanjutnya. Perbedaan selanjutnya ada di sini nih. Untuk GL kita nggak dapat rear up spoiler. Apa ini namanya? Rear defogger. Jadi nggak ada defogger, kacanya polos kosong ini. Beda dengan GX kita dapat rear defogger, ada garis-garisnya. Jadi garis-garis ini adalah defogger teman-teman ya. Dia untuk menghilangkan embun. Jadi kaca ini nggak akan mengembun. Beda dengan GL belum ada defogger, berarti masih akan ada embun. Biasanya pada saat malam hari cuaca agak dingin gitu kan, AC jadi lumayan dingin juga di dalam, itu akan berembun biasanya. Itu dia untuk defogger. Selanjutnya yang membedakan juga di sini nih, di lampu belakangnya si GL ini tuh belum ada lampu LED di dalamnya. Jadi ini cuman cover aja. Jadi kalau malam dia nggak menyala, lampu belakangnya ini nggak menyala, nggak ada LED. Beda dengan si GX, dia ada LED-nya di sini. Jadi itu gampang banget. Ini tuh sama kayak beta dibanding dengan zeta gitu ya kalau di XL7. GX dan GL ya perbandingannya seperti itu. Lampunya nggak menyala, sementara si GX lampunya ini menyala. Lalu perbedaan selanjutnya apalagi Mas Andi? Perbedaan selanjutnya yang pasti harga ya teman-teman ya. Untuk harga tadi selisihnya berapa Mas Andi? Nah untuk harga, jadi si R3 GX itu kan tadi harganya di manualnya yang paling murah ini di angka 277 ya, 277 untuk GX manual. Nah untuk GL manual itu harganya ada di 256.200. Jadi 256.200. Sementara ini 277. Jadi selisihnya berapa itu teman-teman? Selisihnya itu di angka 21 juta. Sekitar 21 juta ya perbedaannya antara kedua mobil ini, kanan dan kiri. Manual dengan manual, otomatis dengan otomatis perbedaannya sama di angka 21 juta. Tapi itu semua belum dipotong diskon ya. Karena untuk diskon nanti pastinya akan mempengaruhi harga fix dari masing-masing unit ini. Nah, itu tadi perbedaan antara si GX dengan GL ya. Sandi udah sebutin ya dari tadi. Yang pertama Sandi ulangin dari velg, dari sen samping, dari keyless entry, baterai hybrid, kemudian cruise control, kemudian rear defogger, lampu belakang, lumayan banyak juga ya dengan selisih 21 juta tadi. Nah itu terserah teman-teman untuk mengambil keputusan. Jadi tuh ini Sandi kasih gambaran antara tiga ini GL, ini GX, ini Cruise. Ini harga termurahnya tadi di angka 256.200 belum diskon ya. Jadi diskonnya di angka berapa Mas? Ketiganya itu mirip-mirip, diskonnya di angka 30 jutaan. Nah dari varian termurahnya GL manual di angka 256.200.000, selisihnya ke GX 21 juta dan selisihnya lagi ke Cruise itu 12 juta, GX ke Cruise 12 juta. Berarti kalau dari yang terendah itu 21 tambah 12 33 juta selisihnya. Kembali lagi teman-teman, lebih worth it yang mana untuk dibeli? Ya balik lagi ke kebutuhan dan budget pastinya ya kan. Jadi masing-masing kalian pasti punya preferensi yang berbeda untuk memilih antara ketiga
tipe ini. Ya udah, kalau gitu langsung aja Sandi lanjut ke kesimpulan ya. Kesimpulan sore ini seperti apa? Ya, jadi kesimpulannya kesimpulannya kembali ke teman-teman lagi. Maksudnya kebutuhannya seperti apa sih? Apakah harus sekeren Cruise apalagi dengan body kit? Oh ya, tadi Sandi belum kasih tahu kalau perbedaan yang lumayan itu ada di body kit juga untuk si R3 Cruise ya. Ya, nanti Sandi bakal bikin video spesial untuk review si Cruise, R3 Cruise itu. Itu tadi, tapi perbedaannya lumayan ya. Antara Cruise dengan GL aja itu tuh di angka 33 jutaan. Maksudnya lumayan banyak gitu. Nah, tadi tergantung kebutuhan, apakah harus hybrid, apakah harus keyless entry, apakah harus ada cruise control. Nah, itu ya kembali lagi teman-teman dengan beberapa perbedaan fisik yang tadi Sandi udah kasih lihat satu-satu ya. Tapi untuk buat yang belum begitu jelas, langsung aja chat WhatsApp Sandi. Langsung aja tanya-tanya ke Sandi untuk harga, cicilan, promo, dan fitur-fitur lainnya yang dirasa kurang mengerti, bisa langsung WhatsApp, telepon Sandi ya. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi, salah satunya ada di pojok layar kanan atas itu. Yaudah, langsung aja Sandi lanjut ke promo-promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Untuk pembelian cash, Sandi bisa proses dari seluruh Indonesia. Selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman, Sandi bisa proses. Tapi dengan catatan hanya dengan KTP Jabodetabek dan sekitarnya ya. Dengan plat BATF itu bisa untuk beli di dealer Sandi. Tapi dengan KTP di luar itu belum bisa gitu. Jadi harus pakai KTP yang di daerah sini, Jabodetabek dan sekitarnya. Nah, untuk kredit Sandi bisa layani untuk Jabodetabek, Serang dan Karawang dengan plat BAT dan F. Dan untuk plat AT dan F itu ada tambahan harga sebesar 2 juta rupiah untuk harga unitnya ya. Jadi siapin aja uang 2 juta untuk lebihannya yang teman-teman yang ada di plat BAT dan F. Plat AT dan F gitu. Kalau plat B paling murah ya. ya nggak tahu itu kebijakan daerah ya untuk harga itu. Ya, intinya seperti itu Sandi mau ungkapin. Yaudah, kalau gitu Sandi ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah support Sandi, udah like, udah share, udah komen video-video Sandi. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan buat yang belum like, belum share, belum komen, belum subscribe, tapi selalu nonton updatean video dari Sandi, Sandi juga ucapin banyak terima kasih. Nah, ini panas banget ya, padahal belum, udah menjelang sore. Ya udah, lalu itu langsung aja Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.